Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Alif Sofian dengan NIM 2106113. Di sini saya akan membahas mengenai materi keempat yaitu bahasa reguler dan BFA. Yang pertama, jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler, kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministik finite state automata atau DFP. Sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu dari state yang diterimanya, himpunan state akhir. Kita dapat mengonstruksi aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Kita ingat juga batasan aturan produksi untuk bahasa reguler, di mana alpha lebih kecil sama dengan beta. Alpha adalah semua simbol variabel, B lalu B maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada, di mana A bisa berupa simbol terminal atau simbol non terminal atau variabel. Simbol variabel atau non terminal variabel, maksud saya simbol variabel atau non terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misal A, B, C. Simbol non-terminal variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misal A besar, A kapital, B kapital, C kapital. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan empat tuple, yang dimana G sama dengan V, T, P, dan S. Yang dimana V merupakan himpunan simbol variabel atau non-terminal. T merupakan himpunan simbol terminal. Dan P kumpulan aturan produksi. Dan yang terakhir S yaitu simbol awal. Selanjutnya, kita lihat bagaimana membuat aturan produksi untuk suatu DFA. Seperti contoh, bahasa L didefinisikan dengan V sama dengan himpunan dari M, N, O. Semuanya kapital, oke? Lalu T yaitu kosong. Maksud saya 0 dan 1. Untuk S, yang dimana S ini simbol awal yaitu M. Untuk P, yang dimana M menghasilkan 0N dan 1M. Lalu N menghasilkan 0N dan 1O. Lalu O menghasilkan 0O dan 1O. Seperti contoh di gambar. Jika M diberi 1, maka akan tetap berada di M. Jika M diberi 0, maka akan berpindah ke N. Dan juga N bila diberi 0, akan tetap di N. Dan bila N dikasih 1, maka akan pindah ke O. Eh, dan jika perintah sudah selesai, maka ini bisa dibilang state-nya akan diterima karena berhenti di O. Yang kedua, bagaimana cara kerja dev? Dalam membaca suatu string, buatkan contohnya minimal 5 string, baik yang diterima maupun ditolak. Oke, finite state automata berdasarkan kemampuan berubah state-nya bisa dikelompokkan ke dalam deterministik maupun non-deterministik. DFA mempunyai ciri utama yaitu yaitu dari satu state, tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. DFW atau otomat atau disebut juga sebagai deterministic fit automata. Pada DFA, dari satu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Cara membaca string pada DFA. Suatu string X dinyatakan diterima bila berada pada state akhir atau final state. Lalu, suatu string X dinyatakan ditolak bila berada pada state awal. Seperti contohnya, yang akan diterima seperti 0, 1. Untuk state awal, M dikasih 0, maka akan menghasilkan N. Akan berpindah ke N. Lalu N, jika diberi 1, maka akan berpindah ke 0. Maksud saya ke O. Dan ini state ini berakhir di variabel O. Dan state ini maksud saya string kode ini akan diterima oleh mesin karena berakhir di state akhir. Lalu yang kedua yaitu 0, 1, lalu 1 lagi. Lalu 0, 1, 1, 1, 1, 0. Atau juga kita bisa menambahkan seperti
Satu, satu sebanyak apapun, misalkan 3, lalu dikasih nol, akan pindah ke N, dikasih nol lagi, akan tetap di N, dikasih satu, akan pindah ke O. Atau juga bisa seperti dikasih nol, akan pindah dari M pindah ke N, dikasih nol, akan tetap di N, dan dikasih satu, akan berpindah ke O. Terus yang ditolak seperti 01. Maksud saya 00. M diberi 0 akan berpindah ke N. Lalu N jika diberi 0 akan tetap berada di N. Maka string ini ditolak karena set akhirnya tidak di O. Lalu satu 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 sebanyak mungkin. Ini ditolak karena hanya akan diam saja di M. Lalu misalkan lagi 0 0 0 0 0 0 terus sampai tak hingga misal. Maka ini akan tetap saja di N karena jika M diberi 0 berpindah ke N, dan N jika terus diberi 0 maka akan tetap saja di N. Lalu contoh lagi 0 0. Maaf, 1 0 0. Ini juga akan tetap karena M dikasih 1 akan tetap di M, N M dikasih 0 akan ke N, dan N dikasih 0 juga akan tetap di N. Contoh lagi. 1 1 1 0. M dikasih 1 sebanyak 3 kali akan tetap saja di M. Lalu M dikasih 0 akan berada di N. Dan ini tidak akan diterima karena tidak berakhir pada state akhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.